Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Syifa dengan nomor NIM 25612010225. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 8. Bab 8. Pengendalian internal dan kas. Pengendalian internal, kerangka kerja terintegrasi adalah standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal yang pertama ada pengamanan aset, yang kedua informasi akurat, yang ketiga kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Unsur-unsur pengendalian internal. 5 unsur pengendalian internal yang ditetapkan oleh kerangka kerja terintegrasi adalah yang pertama, lingkungan pengendalian, yang kedua, penilaian resiko, yang ketiga, prosedur pengendalian, yang keempat, pengawasan, dan yang kelima, informasi dan komunikasi. Unsur-unsur dalam pengendalian internal. Ancaman terhadap pengendalian yang pertama, lingkungan pengendalian terbagi menjadi 3, penilaian resiko, prosedur pengendalian, dan pengawasan. Lingkungan pengendalian. Ada 3 faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian perusahaan sebagai berikut. Yang pertama ada struktur organisasi, karyawan, kebijakan personalia, filosofi manajemen dan gaya operasi, dan CEO. Penilaian risiko. Semua perusahaan menghadapi risiko seperti perubahan permintaan pelanggan, ancaman pesaing, perubahan peraturan, dan perubahan dalam faktor-faktor ekonomi. Manajemen harus menilai risiko-risiko tersebut dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengendalikan. Prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai, termasuk mencegah kecurangan. Prosedur pengendalian merupakan unsur pengendalian internal yang paling penting. Berikut meliputi hal berikut. Yang pertama ada personel yang komponen, rotasi kerja, dan cuti wajib. Yang kedua ada pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan. Yang ketiga ada operasional, penyimpanan aset, dan akuntansi. Dan yang terakhir ada bukti dan langkah-langkah keamanan. Prosedur pengendalian internal. Ancaman terhadap pengendalian. Prosedur pengendalian adalah personel kompeten, rotasi kerja, dan cuti wajib. Pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan. Pemisahan operasional, penyimpanan aset, dan akuntansi, dan juga bukti-bukti tindakan keamanan. Pengawasan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal dapat menemukan kelemahan-kelemahan dan memperbaiki efektivitas pengendalian, termasuk memantau perilaku karyawan dan sinyal peringatan dari sistem akuntansi. Informasi dan komunikasi. Informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian serta pengawasan yang dibutuhkan manajemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan kepatuhan pada pelapor, hukum, dan peraturan yang diperlukan. Manajemen juga dapat menggunakan informasi eksternal untuk menilai kejadian dan kondisi yang dapat mempengaruhi pada pengambilan keputusan dan pelapor eksternal. Keterbatasan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai, bukan jaminan. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama ada pengendalian elemen manusia. Yang kedua pertimbangan biaya dan manfaat. Pengendalian kas terhadap penerima dan pembayaran. Yang pertama ada kas, meliputi uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, dan uang simpanan yang tersedia. Simpanan uang yang tersedia di bank atau di institusi keuangan lainnya siap untuk ditarik kapan saja dan juga disebut kas. Biasanya yang dianggap kas oleh sebagian besar orang adalah semua jenis uang yang diterima oleh bank untuk disimpan di rekening tabungan. Sebagai contoh, cek yang dapat Anda uangkan biasanya dapat disimpan di bank, dan hal itulah yang dianggap sebagai kas. Sebuah perusahaan memiliki beberapa rekening bank, misalnya satu digunakan untuk pembayaran secara umum dan satu lagi
untuk digunakan sebagai pembayaran gaji. Untuk setiap rekening banknya, perusahaan sendiri biasa membuat satu akun buku besar tersendiri. Kas adalah aset perusahaan yang paling mungkin untuk dicuri dan digunakan secara tidak benar dalam kegiatan bisnis. Untuk alasan ini, sebuah bisnis harus mengendalikan kas transaksi kas secara hati-hati. Pengendalian terhadap penerima kas. Untuk melindungi kas dari curi atau penyalahgunaan, perusahaan harus mengendalikan kas sejak diterima kas sampai disimpan di bank. Biasanya perusahaan menerima dari dua sumber utama, yaitu pelanggan yang membeli barang atau jasa. Yang kedua, pelanggan yang membayar piutangnya. Pengendalian yang penting untuk melindungi kas yang diterima penjualan dari langsung hingga tunai adalah mesin kasir. Berikut gambaran kas yang diterima dari penjualan secara tunai. Kas kurang atau kas lebih. Kasir dapat membuat kesalahan memberi uang kembalian untuk pelanggan atau memasukkan nilai penjualan tunai. Sebagai akibatnya, jumlah uang di tangan berbeda dengan jumlah dari penjualan tunai. Selisih tersebut akan dicatat dalam akun kas kurang atau lebih. Jika ada uang lebih, kas kurang atau lebih akan dikreditkan untuk kelebihan tersebut. Pada akhirnya, periode akuntansi, saldo debit akun kas berkurang atau lebih dimasukkan dalam beban lain-lain pada laporan laba rugi. Saldo kredit akun tersebut dimasukkan dalam bagian penghasil lain-lainan. Kas yang diterima melalui cek atau giro. Kas diterima melalui cek atau giro ketika pelanggan membayar tagihan mereka. Kebanyakan faktur perusahaan dirancang agar pelanggan mengembalikan potongan faktur yang berisi jumlah tagihan yang disebut dengan si pembayaran, bersama dengan lembaran pembayaran mereka. Kas yang diterima melalui transfer dana elektronik. Kas juga dapat diterima dari pelanggan melalui transfer dana. Sebagai pemegang kartu kredit, memberi kuasa kepada bank penerbit kartu untuk membebankan tagihan-tagihan rutin seperti telepon seluler, internet, dan jasa listrik ke kartu kreditnya. Dalam kasus ini, perusahaan mengirim formulir yang telah ditandatangani nasabah kepada nasabah bank seperti bentuk otorisasi transfer dana elektronik bulanan. Seperti bulan perusahaan memberi tahu pelanggannya jumlah yang harus ditransfer dan tanggal transfer secara elektronik. Pada tanggal jatuh tempo, perusahaan mencatat transfer elektronik sebagai penerima kas ke rekening banknya dan memposting jumlah yang dibayar sebagai pengurangan saldo piutang ke akun pelanggan yang bersangkutan. Pengendalian terhadap kas harus memberi keyakinan yang memadai bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang telah diotorisasikan. Yang kedua, kas digunakan secara efektif dan efisien. Sebagai contoh, pengendalian harus meyakinkan bahwa sebuah diskon pembelian yang telah tersedia akan diambil. Sistem voucher. Sistem voucher merupakan serangkaian prosedur untuk mengizinkan dan mencatat liabilitas dan pembayaran kas. Voucher adalah suatu dokumen yang diberikan bukti pemberian izin membayar kas atau melakukan transfer dana elektronik. Tagihan yang telah ditandatangani dapat dianggap sebagai voucher. Saat voucher disiapkan untuk pembelian barang voucher, harus dilengkapi dengan faktur dari pemasok, pesanan pembeli, dan laporan penerimaan barang. Kas yang dibayar dengan transfer dana elektronik. Kas juga dapat dibayar melalui sistem transfer dana. Sebagai contoh, Anda bisa menarik kas dari rekening bank Anda menggunakan mesin ATM. Penarikan yang Anda lakukan adalah contoh transfer dana elektronik. Perusahaan juga dapat menggunakan transfer dana elektronik, misalnya membayar gaji karyawan. Rekening bank. Perusahaan menggunakan rekening bank adalah untuk mengendalikan internal. Beberapa keuntungan pengendalian dengan menggunakan rekening adalah sebagai berikut. Yang pertama, rekening bank mengurangi jumlah kas di tangan. Yang kedua, rekening menyediakan pencatatan mandiri atas transaksi kas. Merekonsiliasi saldo atas akun kas dalam pencatatan perusahaan. Saldo kas menurut bank adalah pengendalian yang penting. Yang ketiga, penggunaan rekening bank memfasilitasi proses transfer dana menggunakan sistem dana elektronik. Laporan bank.
Bank mengelola pencatatan seluruh transaksi di rekening bank. Merangkum seluruh transaksi yang disebut laporan bank, dikirim ke nasabah dalam bentuk cetakan atau hard copy, maupun melalui email. Laporan bank menunjukkan saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo pada akhir periode. Laporan bank sebagai alat pengendalian terhadap kas. Laporan bank merupakan salah satu alat penting yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan kas. Perusahaan dapat menggunakan laporan bank untuk membandingkan transaksi kas yang dicatat akuntansi dengan catatan yang telah dibuat oleh bank. Rekonsiliasi bank merupakan analisis informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening bank berbeda dari saldo kas dalam buku besar, dan bertujuan untuk menghasilkan saldo yang sesuai. Saldo kas disesuaikan yang ditentukan dalam rekonsiliasi bank laporan dalam laporan posisi keuangan. Rekonsiliasi bank biasanya dibagi dalam menjadi dua. Yang pertama, bagian bank, dimulai dengan saldo kas menurut rekening bank dan akhir dengan saldo yang disesuaikan. Bagian perusahaan, dimulai dengan saldo kas menurut catatan perusahaan dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Kedua, saldo yang disesuaikan dalam rekonsiliasi oleh bank dan perusahaan harus sama. Contoh rekonsiliasi bank. Saldo kas menurut bank ditambah sama dengan debit ke kas yang tidak terdapat dalam laporan bank, setoran yang belum dicatat oleh bank, dan lain-lain. Dikurangi kredit ke kas yang tidak terdapat dalam laporan bank, cek yang belum diuangkan, dan lain-lain. Saldo kas menurut perusahaan ditambah kredit bank yang belum dicatat pembayaran piutang yang telah diterima oleh bank, dikurangi debit bank yang belum dicatat, cek kosong, beban administrasi bank, dan lain-lain. Dari saldo kas menurut bank dan saldo kas menurut perusahaan, saldo yang disesuaikan harus sama. Langkah-langkah dalam rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi dari sisi bank. Langkah 1, memasukkan saldo menurut kas dari saldo akhir menurut rekening bank. Langkah kedua, tambahkan deposit yang tidak dicatat oleh bank. Identifikasi deposit yang tidak dicatat oleh bank dengan cara membandingkan setiap deposit yang terdaftar dalam rekening bank dengan deposit yang tidak tercatat muncul dalam rekonsiliasi periode sebelum dengan periode saat ini. Contoh, setoran sebelum dicatat pada akhir periode. Langkah ketiga, kurangkan dengan cek yang beredar yang belum dibayar oleh bank. Identifikasi cek beredar dengan pembandingan cek yang telah dibayar dengan cek beredar yang muncul dalam rekonsiliasi periode sebelum dengan cek yang tercatat. Contoh, cek sedang beredar pada akhir periode. Langkah keempat, tentukan saldo disesuaikan dengan menambah langkah 2 dan mengurangi langkah 3. Rekonsiliasi dari sisi perusahaan. Langkah kelima, masukkan saldo kas menurut perusahaan dari saldo akhir kas dalam buku besar. Langkah keenam, tambahkan dengan memo kredit yang belum dicatat. Identifikasi memo kredit bank yang belum dicatat dengan membandingkan memo kredit rekening bank ke ayat jurnal. Contoh, wesel tagihan dan bunga yang dikumpulkan oleh bank. Langkah ketujuh, mengurangkan dengan memo debit yang belum dicatat. Langkah ke-8, tentukan saldo disesuaikan dengan menambah langkah 6 dan mengurangi langkah 7. Langkah ke-9, buktikan jika saldo disesuaikan yang ditentukan dalam langkah 4 dan langkah 8 sama. Ilustrasi dari rekonsiliasi bank. Sebagai gambaran mengenai rekonsiliasi bank, kita akan menggunakan rekening bank untuk PT Sigma Utama. Ditampilkan 7. Laporan bank ini menunjukkan saldo sebesar 3.359.780 perak.
per 31 Juli. Saldo kas dalam buku besar PT Sigma Utama pada tanggal yang sama adalah 2.549.990 perak. Berikut ini adalah informasi-informasi yang perlu dicocokkan dengan menggunakan langkah-langkah yang telah disebutkan. Langkah kedua, setoran tanggal 31 Juli belum dicatat dalam rekening bank 816.200. Langkah ketiga, cek yang belum diuangkan. Pada nomor 812 terdapat uang sebesar 1.061.000. Pada nomor 878 terdapat uang sebesar 435.390 rupiah. Dan pada nomor 883 terdapat uang 48.600. Total dari keseluruhan adalah 1.544.990 rupiah. Beban administrasi bank 18.000 belum dicatat dalam jurnal seperti ditunjukkan dalam memo kredit 18.000. Sebagai tambahan, sebuah kesalahan sebesar 9.000 ditemukan. Kesalahan ini terjadi ketika cek nomor 879 sebesar 732.260 rupiah. Untuk pembayaran utang ke CV Mahakam dicatat juga di jurnal sebesar 723.260. Rekonsiliasi bank untuk PT Sigma Utama. PT Sigma Utama rekonsiliasi 31 Juli 2015. Langkah ke-1 yaitu saldo kas menurut bank adalah 3.359.780.000. Langkah kedua, setoran pada tanggal 31 Juli yang belum dicatat oleh bank sebesar 816.200. Total dari langkah pertama dan langkah kedua yaitu sebesar 4.175.980 rupiah. Langkah ketiga, dikurangi cek yang belum digunakan. Pada nomor 812 terdapat uang 1.061 rupiah. Pada nomor 878 sebesar 435.390. Pada nomor 883 terdapat 48.600. Hasil dari langkah ketiga yaitu 1.544.990. Langkah keempat, saldo yang disesuaikan adalah 2.630.990 rupiah. Langkah kelima, saldo kas menurut catatan Omega Perdana adalah 2.549.990. Langkah keenam, ditambah pembayaran wesel, tagih, dan bunga bank yang telah diterima sebesar 408.000. Hasil dari langkah kelima dan keenam yaitu 2.957.990. Langkah ketujuh, dikurangi cek kosong yaitu 300.000. Beban administrasi yaitu 18.000. Kesalahan dalam mencatat cek nomor 879 sebesar 9.000. Langkah ke-8, saldo yang disesuaikan yaitu sebesar 2.630.990. Langkah ke-9 yaitu ayat jurnal untuk PT Sigma Utama. Berdasarkan rekonsiliasi bank sebelumnya, ayat jurnal untuk PT Sigma Utama adalah sebagai berikut. Juli 31, kas sebesar 408, wesel tagihan sebesar 400, pendapatan bunga sebesar 8.000. Dan pada tanggal 31 Juli, piutang usaha Thomas
Tarigan sebesar 300, beban lain-lain sebesar 18.000, utang usaha CV Mahakam sebesar 9.000, dan kas sebesar 327.000. Dana kas keperluan khusus. Perusahaan biasanya harus membayar sejumlah pengeluaran kecil seperti perangko, perlengkapan kantor, atau perbaikan kecil. Dana kas kecil biasanya diisi kembali pada jarak periodik atau saat dana habis atau mencapai jumlah minimum. Saat dana kas kecil diisi kembali, akun yang didebit ditentukan dengan merangkum penerimaan kas kecil. Kemudian cek ditulis sejumlah ini dan dimasukkan dalam kas kecil. Ilustrasi dana kas kecil slide pertama yaitu asumsikan bahwa dana kas kecil sebesar 500.000 dibentuk pada tanggal 1 Agustus. Kas kecil didebit jika dana kas kecil dibuat, ketika jumlah dana dinaikkan. Kas kecil dikredit ketika jumlah dana kas kecil diturunkan. Pada slide kedua, pada akhir bulan Agustus, bukti kas kecil menunjukkan pengeluaran untuk pos-pos berikut. Perlengkapan kantor 380.000, perangko debit perlengkapan kantor 22.000, perlengkapan toko 35.000, beban administrasi lain-lain 30.000. Totalnya adalah Rp467. Pada slide ketiga, ayat jurnal untuk mengisi kembali dana kas kecil pada tanggal 31 Agustus adalah sebagai berikut. Perlengkapan kantor 402.000, perlengkapan toko 35.000, beban administrasi lain-lainnya 30.000. Kas sebesar 467.000. Pelaporan kas dalam laporan keuangan slide pertama. Kas biasanya dicatat sebagai yang pertama dalam bagian aset lancar di laporan posisi keuangan. Perusahaan dapat memiliki jumlah kas melebihi kebutuhan operasinya, dan biasanya perusahaan menginvestasikan kasnya dalam investasi yang sangat liquid untuk memperoleh bunga. Investasi semacam ini disebut setara kas. Dan slide kedua, laporan posisi keuangan kedai kopi yang menyajikan ditunjukkan sebagai berikut. Rasio kas pada pengeluaran kas per bulan. Slide pertama. Untuk perusahaan yang baru memulai berjalan atau sedang dalam kesulitan keuangan, kas merupakan hal penting untuk proses berlangsungan hidup. Rasio kas terhadap beban kas per bulan berguna untuk menilai berapa lama perusahaan dapat melanjutkan operasinya tanpa pembiayaan tambahan dan arus kas positif dari kegiatan operasi. Dari slide kedua, rasio kas terhadap beban kas bulanan kemudian dapat dihitung sebagai berikut. Kas termasuk setara kas diperoleh dari laporan posisi keuangan akhir periode. Beban kas bulanan terkadang disebut cash burn. Diestimasi dari bagian aktivitas operasi laporan arus kas sebagai berikut. Ilustrasi rasio kas pada pengeluaran kas per bulan slide pertama. Data berikut dalam ribuan diambil dari laporan keuangan Ocean Power Technologies. Dan berikut gambarannya. Dari slide kedua, berdasarkan data yang disajikan sebelumnya, beban kas bulanan dan rasio kas pada beban kas bulanan dapat dihitung sebagai berikut.